Cek, 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 cek. The way you touch me must be emotion. The way it's meant to be, all the emotion. Do you feel the same? 'Cause I got high hopes. Do you want the same? 'Cause baby, all I got is high hopes. Do you feel the same? Hai semuanya, tenang, nggak ada yang salah klik video kok. Di video kali ini aku mau share pengalaman memakai Mac Studio paling murah yang bisa kita beli. Mac Studio M1 Max yang 512GB. Paling murah tapi nggak murah sama sekali emang sih. Tapi intinya di beberapa video sebelum ini aku tuh sempat membuat video unboxing dan first impression tentang Mac Studio ini. Dan setelah dipakai selama 1 bulanan, hampir 2 bulan sih sebenarnya. Rencana awalnya tuh pas yang sebulan video ini tuh pengen dibikin sebenarnya. Tapi karena nggak enak badan harus ditunda videonya. Beneran karena nggak enak badan kok, bukan yang lain-lain. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Akhirnya sekarang aku bisa memberikan pendapat dan ngasih jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada. Yang semoga sih bisa bermanfaat buat yang lagi mau beli atau lagi nimbang-nimbang kepengen Mac Studio ini. Pertama-tama kenapa pilih Mac Studio ini? Awalnya tuh sempat bingung pengen ganti ke desktop sistem gini atau laptop lagi. Soalnya waktu itu harganya tuh ini mirip-mirip sebenarnya sama MacBook Pro M1 Pro. Jadi agak galau di antara dua komputer ini. Tapi kalau yang lihat video sebelum ini mungkin tahu, aku pakai MacBook Air M1 sebelum ini, tapi agak kurang, malahan sangat kurang memanfaatkan aspek Air dari MacBook Air itu. Karena bisa dibilang 80-90% si laptop tuh dipakai di rumah dengan setup seperti ini. Jadi kayak desktop malahan. Singkat cerita, karena udah ada peripheral yang dibutuhin buat ngejalanin Mac Studio ini. Dalam artian kalau aku beli Mac Studio ini, aku nggak perlu beli apa-apa lagi gitu. Akhirnya aku mutusin buat milih desktop, aka Mac Studio, biar dapat power lebih. Soalnya kan dengan budget yang kurang lebih sama, kita dapat M1 Max instead of M1 Pro. Pertanyaan yang kita mau jawab kali ini adalah, apakah keputusan yang diambil ini worth it? Supaya dapat jawabannya, pertama-tama kita bahas proses pergantian dari MacBook Air ke Mac Studio. Mereka masing-masing tuh punya perannya sendiri-sendiri sekarang. Kalau video editing udah pasti di Mac Studio ini, atau apapun yang sifatnya berat lah, pasti kerjainnya tuh di sini. MacBook Air kembali ke tugasnya sebagai MacBook Air. Aku ngerasa kadang tuh kita lupa ya, kalau sampai beberapa saat yang lalu MacBook Air itu tuh sebuah laptop yang biasa cuma dipakai buat basic stuff. Paling cuma buat browsing, ketik-ketik, pakai Microsoft Word, presentasi PowerPoint, ya gitu-gitulah. Pokoknya yang sifatnya tuh nggak berat itu. Baru sekarang ini aja sebenarnya kan, dia tuh bisa dipakai buat ngedit video 4K, ngedit foto, pokoknya yang berat-berat gitu. Karena M1 chip yang ada di dalam laptop tersebut. Walaupun tujuan awalnya dibuat MacBook Air-nya kayaknya bukan buat hal yang kayak gitu, tapi ya sekarang bisa. Jadi bisa dibilang sebenarnya si MacBook Air ini ya kembali jadi tugas saya yang sebenarnya aja. Transisinya sendiri pun nggak terlalu rumit ya, karena semua file-file yang sifatnya dokumen itu bakal dilakukan dan disimpan via Google Doc atau Sheets yang di-save via Google Drive juga. Hal-hal kayak pre-production, scripts, baik untuk kerjaan ataupun konten pribadi kayak gini, semuanya emang dilakukan di aplikasi kayak Notion atau Milanote Anyway. Dimana intinya semuanya tuh web based yang minusnya bakal butuh internet buat ngakses. Tapi plusnya ini bisa dilakuin dan akan nge-sync secara otomatis baik di MacBook Air ataupun di Mac Studio. Bahkan sebenarnya di iPhone atau iPad kita juga. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Untuk video editing di Mac Studio sendiri mungkin nggak shocking sama sekali, tapi sangat memuaskan. Software NLE untuk video editing pilihanku itu Final Cut. Dari segi power nggak ada komplain sama sekali. Semuanya benar-benar memuaskan. Kalau suka ketemu bug-bug yang biasa kita alamin tuh ya, kalau kita lagi pakai Final Cut, itu ya bakal tetap ada. Tapi sebenarnya to be fair, itu kan sebenarnya bug dari Final Cut ya, bukan salah Mac Studio-nya. Mau kita pakai apapun itu bakal tetap ada. Ini maksudnya tuh misalnya yang kayak kalau kita lagi play video ya, terus kita geser timeline, waveformnya tuh nggak muncul, harus di pause dulu, di play, baru dia bakal muncul. Walaupun harusnya sebenarnya tuh dengan power squad M1 Max ini harusnya tuh nggak perlu kayak gitu. Ini bisa harusnya, tapi cuman ya balik lagi, itu keterbatasan Final Cut-nya. Paling kekurangannya itu ya bug-bug kecil kayak gitulah rata-rata. Jadi bisa dibilang nggak terlalu mengganggu lah. Terus sesuai yang aku bilang sebelum ini, mostly aku pakai ini untuk edit video dengan resolusi 4K 10-bit 422 yang durasinya nggak panjang-panjang lah, nggak 3-4 jam gitu. Biasanya ini tetap bisa diedit dengan preview di kualitas better quality. Jadi kita benar-benar bisa lihat apa yang bakal jadi hasil ekspor terakhirnya pas kita lagi ngedit. Ini quality of life improvement yang mungkin sebenarnya nggak perlu, tapi pas kita ngerasain tuh rasanya bikin enak banget. Aku nggak sempet coba kodek yang lebih berat dari kodek yang dihasilin sama kamera kayak Sony A74 atau Sony A7S Mark III. Tapi sejujurnya aku nggak bakal pakai kamera dengan kodek yang lebih berat dari kamera-kamera ini dalam waktu dekat ini. Serupa mungkin iya, tapi yang lebih berat kayaknya sih nggak bakal ya dalam waktu dekat ini. Berat ini dari segi kodek ya, bukan dari segi file size-nya. Karena kalau yang file size-nya gede, itu berarti videonya malahan tuh nggak kekompres, yang berarti komputer kita tuh bakal lebih enteng kerjanya. Lalu apakah sebenarnya
MacBook Air M1 yang dulu dipakai ini sebenarnya apakah perlu di-upgrade? Sebenarnya kalau dibilang apakah semua yang diperluin bisa dilakuin di MacBook Air itu, ya bisa. Di review MacBook Air itu aku bilang kalau itu tuh laptop yang cukup. Kita mau pakai buat apa aja, kemungkinan besar dia akan bisa melakukan hal itu dengan cukup baik. Tapi ya dengan catatan kadang kita perlu bikin proxy dan lain-lain. Pokoknya bisa, tapi tergantung kebutuhan kita. Mungkin itu nggak bisa dikerjakan dengan cepat ataupun perlu workaround gitu. Tapi ya bisa kalau ngejawab. Beberapa hal yang bikin aku mempertimbangkan upgrade ini tuh karena bisa dilihat dari screenshot ini menunjukkan penggunaan yang sangat memberikan beban lebih ke laptop ini. So kayaknya lebih baik sih di upgrade ya. Terus hal pertama yang masuk kepikiran mungkin Mac Mini 16GB dengan storage yang seenggaknya 512 atau 1TB. Tapi ternyata kok harganya jadi nggak murah-murah banget ya habis di upgrade. Akhirnya kepikiran buat nambah dikit lagi ke antara MacBook Pro M1 Pro ataupun ke Mac Studio yang kayak tadi udah dibilang. Dan akhirnya ya pilihan jatuh ke Mac Studio sesuai yang dilihat sekarang. Terus ini tuh cepet banget, kayak cepet banget. Untuk pas experience, komputer tercepat yang aku pernah pakai tuh MacBook Pro 16 inch dengan RAM 16GB yang in my opinion performanya tuh 11-12 sebenarnya sama MacBook Air M1 ini asalkan app-nya optimize ya. Itu kecepatan pas dipakai. Dimana MacBook Air tuh kalah pas disuruh ekspor video panjang ataupun ngerjain apapun yang sifatnya butuh kerja berat untuk waktu yang lumayan lama. Ya disitulah keterbatasan MacBook Air yang nggak ada kipas itu akhirnya kelihatan. Jadi pas ganti ke Mac Studio ini kayak nggak ada komplain sama sekali lah pokoknya dari segi performanya. Komputer terbaik yang aku pernah pakai. Kalau ditanya apakah butuh Mac Studio ini sekarang, mungkin sebenarnya dengan Mac Mini 16GB itu juga aku bakal bisa ngelakuin apa yang aku lakuin sekarang. Karena dengan MacBook Air aja sebenarnya bisa kan, cuman emang kurang optimal aja. Tapi beberapa pertimbangan yang bikin aku lebih milih ini tuh juga kayak keterbatasan, misalnya karena casing Mac Mini yang udah lumayan lama banget modelnya nggak berubah-berubah itu kan. Dan itu kan sebenarnya ada keterbatasan kayak performa Bluetooth yang kurang baik, port yang jumlahnya kurang, ya gitu-gitulah. Jadi kestabilan yang dimiliki Mac Studio ini juga jadi faktor gede banget buat aku. Limit dari Mac Studio ini, power besar yang dimiliki Mac Studio ini bukan berarti powernya tuh tanpa batas juga ya. Flowku dari dulu biasanya tuh audio tuh bakal udah diedit duluan di software yang terpisah, biasanya di Logic. Jadi di Final Cut tuh audio udah nggak perlu diedit lagi, cuman terima gitu aja. Color grading tuh juga dilakuin terakhir. Jadi sepanjang ngedit footage-nya tuh ngeliatnya ya footage log butek aja biasanya. Terus terakhir sebelum diekspor baru diwarnain. Buat ngetes limit Mac Studio, aku coba taruh semua yang tadi disebutin itu di awal, di dalam Final Cut-nya. Dan ternyata nggak kuat, apalagi kalau audionya itu perlu dikasih kayak noise reduction gitu-gitu lah. Jadi karena powernya gede bukan berarti kita bisa semena-mena ngeditnya dengan cara yang tidak benar ataupun tidak proper. Walaupun sebenarnya mungkin cara yang benar itu nggak ada ya, tapi cara yang salah ya banyak. Tapi sebenarnya kalau cuma di color grade tanpa audio editing di Final Cut-nya itu masih kuat. Jadi dengan footage yang udah di color grade kita bisa tetap edit dengan preview di better quality tanpa proxy ataupun optimize media. Jadi sebenarnya ini kayaknya middle ground yang pas banget buat yang mau pakai Mac Studio ini dengan ngerjain codec yang serupa kayak aku. Color grade bisa dari awal, tapi audio mending diedit terpisah atau terakhir aja kalau misalkan pengen ngedit audionya di Final Cut-nya juga. Terus kesimpulannya apakah ini worth it ataupun ada penyesalan pas beli? Jawabannya no, sama sekali enggak. Biasanya pas masih full pakai MacBook Air, aku sering banget rebahan di tengah-tengah. Karena misalnya tuh kadang dia tuh ternyata nggak kuat kalau nggak pakai proxy, jadi perlu bikin proxy yang berarti nunggu dulu, rebahan, bikin copy. Ntar pas export gitu lagi juga tuh hal yang sama, rebahan lagi, nunggu, bikin copy. Pas pakai Mac Studio ini sama sekali nggak perlu. Dan kalaupun perlu bikin proxy ataupun perlu stabilin di Catalyst Browse, pakai warp stabilization gitu-gitu, semua tuh bisa dilakuin sama si Mac Studio ini dengan waktu yang jauh lebih cepat. Intinya work efficiency-nya tuh meningkat pesat banget. Jadi bener-bener kalau misalkan kita kerja 4 jam, beneran bisa 4 jam itu semuanya dipakai untuk efektif kerja. Kalau dulu mungkin sebenarnya efektifnya tuh ya cuma 3 jam. Karena 1 jamnya tuh perlu dipakai untuk nunggu proses ini, proses itu. Jadi bisa dibilang ini tuh bikin kita irit waktu banget. Jadi kita bisa ngelakuin lebih banyak hal dengan jumlah waktu yang sama. Mungkin kedengarannya sepele dan gak seberapa ya, tapi coba kita bayangin. Misalkan di setiap video yang kita bikin, kita bisa lebih irit 2-3 jam. Kita baru ngedit 10 video aja, kita lebih irit 20-30 jam. Ya ini definisi dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Jadi singkat cerita, ini 100% recommended banget. Apalagi kalau yang udah punya aksesoris kayak monitor, speaker, mouse, keyboard. Ini harganya kurang lebih jadi 11-12 kan sama MacBook Pro M1 Pro jadinya. I think kalau budgetnya emang ada, ini tuh a really great investment. Apalagi kalau kerja alias penghasilan yang didapetin tuh lewat mesin ini. Karena seenggak-enggaknya ini kita nggak bakal perlu upgrade lagi sama sekali dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Itu minimal banget tuh ya. Kemungkinan besar sih ini bisa kita pakai jauh lebih dari 1-2 tahun. Rasanya ini bakal capable untuk waktu yang jauh lebih lama dari itu. Beberapa kelebihan yang rasanya lumayan membantu banget sih malahan. Tapi nggak disebut di awal karena udah banyak banget yang review spek secara mendetail banget. Tapi karena ini emang membantu banget, kita sebut juga. Ada SD card reader di depan. Ini sering banget dipakai. Ada 2 USB-C juga di depan dan ada 4 slot Thunderbolt di belakang. 2 USB-A, HDMI yang berarti kemungkinan besar ya port-portnya
laptop itu bakal bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Kita nggak perlu dongle lagi sama sekali. Terus ada pertanyaan juga, kenapa lebih milih Mac Studio daripada MacBook Pro 14 M1 Pro? Secara yang udah ada webcam, mic, dan Touch ID yang lebih proper dan lebih portable. Ini tadi udah dijelasin dikit di video, tapi intinya emang tetap ada kelebihan dari MacBook Pro M1 Pro itu sendiri. Karena itu laptop yang berarti itu udah all in one banget ya. Tapi apa ya? Menurut aku kelebihan yang diberikan tuh kurang signifikan aja buat aku. Webcam ada, tapi webcam laptop biasanya yang bikin kita kelihatan kayak kentang anyway. Dan menurut aku pribadi, webcam dengan harga murah kayak 200 ribuan ini aja juga udah cukup banget buat online meeting gitu. Mic juga kebetulan termasuk peripheral yang udah dimiliki. Jadi kalau perlu mic tinggal gedein gain yang ada di sini terus ngomong deh. Kalau Touch ID, jujur aku lumayan kehilangan sih. Dan kalau tetap mau ada Touch ID di sini, aku perlu keyboard Apple yang harganya lumayan dan pas dipakai nggak lebih enak juga dari Logitech MX Keys ini. Jadi sementara kayaknya nggak bakal pakai Touch ID. Dan seperti yang tadi dibilang, MacBook Air ini aku masih ada dan bisa dipakai kalau perlu sesuatu yang portable, perlu ada webcam dan ada mic dan Touch ID. Kalau perlu gitu-gitu ya tinggal pakai aja MacBook Air ini. Tapi intinya kelebihan yang ditawarin sama MacBook Pro M1 Pro ini nggak semenarik dengan kelebihan yang ditawarkan sama si Mac Studio inilah intinya buat aku. Dari segi ekstra portnya, ekstra powernya gitu-gitulah. Tapi sekali lagi ini tuh buat aku pribadi, kebutuhan masing-masing ya kita yang tahu. Jadi anggap aja ini another point of view buat ngebantu pengambilan keputusan kita. Lanjut. Jadi repot kayaknya ya harus beli storage di iCloud lagi. Secara penggunaan dua device gitu, MacBook plus desktop, file-filenya repot bolak-balik. Ini juga mungkin jadi pertimbangan orang-orang ya. Kalau aku pribadi kayak yang tadi aku bilang, file-file desktop itu semua ada di Google Drive. Jadi file-file yang sifatnya perlu bisa diakses di mana aja, nggak ada masalah buat aku ya. Bahkan sebenarnya bisa lewat HP atau tablet kita juga kan yang aksesnya. Palingan file-file video. Biasa aku simpen ongoing project yang berat di internal storage di Mac Studio dan yang nggak terlalu berat disimpan di SSD Samsung T7 ini. Jadi kalau misalkan kepepet perlu edit di jalan atau gimana yang biasanya agak jarang sih, karena anaknya rumahan banget. Tapi misalkan perlu, aku tinggal bawa SSD T7 ini, dimana semua file yang dibutuhin buat ngedit tuh ada di sini, baik dari footage, project file, aset, dan lain-lain semuanya pokoknya di dalam sini. Dan sebagai pengguna MacBook Air 256GB, bawa SSD kemana-mana ini kayak sesuatu yang memang normalnya dilakukan, karena internal storage MacBook Air yang cuma 256GB itu nggak pernah cukup. Jadi singkat cerita singkat, Mac Studio ini sangat memuaskan. Kalau ada budget, ini 100% highly recommended banget. Yang base spec ini aja bakal udah lebih dari cukup untuk kebanyakan orang. Dan kalau ada yang kurang jelas atau nggak dibahas di video ini, bisa langsung ditanya via komen di bawah. Dan jangan lupa di like kalau video membantu, and see you on the next video.